Baik, kita mulai saja. Arti dan makna Garuda sebagai lambang negara. Nah, beberapa materi sebelumnya kita sudah banyak membahas ya terkait pertama landasan pendidikan Pancasila ya yang mendasari sehingga pendidikan Pancasila itu menjadi penting. Lalu sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri ya sudah kita bahas ya bagaimana pergulatannya di BPU PKI dan PPKI ya sehingga lahirlah Pancasila yang sekarang itu ya dengan penuh perdebatan ya. Nah, lalu yang minggu lalu sudah kita bahas juga mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila itu ya sebagai jiwa kepribadian, pandangan hidup, dan dasar bagi negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat Pancasila itu secara simbolis. Simbolis artinya kita akan membedah atau mencoba untuk melihat dekat Pancasila itu ya dengan segala simbol-simbolnya, ya, gitu ya. Ini saya tampilkan pertama gambar Garuda Pancasila. Nah, ini dapat Anda lihat dan ini saya yakin sangat familiar sekali ya dengan lambang burung Garuda seperti ini ya dengan ciri-cirinya dia mengepakkan sayap warnanya kuning emas menghadap ke kanan bertengger di tenggeran bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika lalu di dadanya ada perisai dengan gambar-gambar. Nah, ini yang akan kita lihat. Pertama saya ingin menjelaskan ya bahwa burung Garuda Pancasila itu dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Nah, ini untuk diketahui bahwa burung Garuda ini sebenarnya adalah hewan yang ada dalam kepercayaan umat Hindu sebenarnya. Nah, jadi memang Garuda Pancasila itu memang sangat banyak dipengaruhi oleh Hindu. Bahkan istilah Pancasila, istilah Garuda itu pertama kali muncul bukan di BPU PKI. Jauh sebelum itu di zaman Kerajaan Majapahit pada sebuah buku karya Empu Tantular dia menulis Pancasila di situ. Ya, Pancasila, panca artinya lima ya, sila itu dasar. Nah, ada 5 pedoman hidup yang dibuat oleh Empu Tantular dulu. Nah, itu pertama kali, barulah Soekarno menyebutkannya lagi di BPU PKI waktu itu. Nah, jadi burung Garuda ini memang hewan kepercayaan umat Hindu, ya. Dia itu adalah kendaraannya Dewa Wisnu. Nah, untuk diketahui Dewa Wisnu ini adalah dewanya para dewa bagi umat Hindu. Atau dengan kata lain ini konsep ketuhanan lah ya bagi umat Hindu. Dewa Wisnu itu dewa yang besar, yang kuat, yang menguasai alam semesta. Nah, Wisnu itu kan kalau dalam cerita umat Hindu itu dia menjelma di dunia dalam bentuk manusia yang bernama Krishna. Nah, kalau Anda pernah menonton film kartun ya Krishna, nah itu Dewa Wisnu itu jelmaan di dunia menjadi Krishna. Jadi seolah-olah dia itu sangat kuat dan menguasai seluruh alam semesta. Nah, itu. Nah, kendaraannya ya Garuda. Gitu. Ya, kendaraan Dewa Wisnu itu Garuda. Ya, tentu Garuda ini ya burung yang sangat besar dan kuat ya, karena dia membawa Dewa Wisnu, dewa yang besar dan kuat juga. Tentu harus kuat juga kendaraannya. Nah, itulah Garuda itu. Namun burung Garuda versi umat Hindu itu agak berbeda dengan Garuda yang menjadi lambang negara kita. Burung Garuda dalam bentuknya yang asli itu dia kepalanya burung ya seperti Garuda itu, namun badannya manusia. Nah, jadi begitu dalam bentuk ya kepercayaan umat Hindu.
Nah, namun yang menjadi lambang negara kita burung Garuda seperti burung seutuhnya. Nah, itulah yang menjadi pilihan. Namun ada di beberapa negara lain seperti Thailand ya kalau tidak salah itu burung Garuda juga, namun Garudanya versi setengah manusia. Coba Anda lihat nanti ya lambang negara Thailand. Nah, jadi itu ya pertama dia burung dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Wisnu yang besar dan kuat. Lalu warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. Nah, tadi kita lihat ya. Warnanya kuning emas. Kuning emas. Seolah-olah ini terbuat dari emas ya. Nah, emas itu tentu adalah simbol atau lambang keagungan, kejayaan, kekayaan, kesejahteraan. Nah, begitu. Makanya orang tersenang kalau pakai emas itu ya menunjukkan seolah-olah ya dia orang berada gitu kan ya, orang yang kaya, orang yang mapan kan gitu. Nah, karena emas itu adalah simbol kekayaan memang, simbol kejayaan, simbol keagungan, kebesaran. Nah, gitu. Nah, maka dipilih warna kuning emas ya. Coba kalau dipilih warna pink kan lucu juga kan ya. Nah, makanya dipilih warna kuning emas itu supaya dia berwibawa, menunjukkan keagungan dan kejayaan. Nah, gitu. Lalu selanjutnya, Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, burung Garuda ini kan lambang negara kita, lambang dasar negara kita. Nah, ini kan simbol negara ini sebenarnya. Nah, tentu yang namanya sebuah negara itu tentu diisi dengan berbagai pembangunan-pembangunan, baik fisik maupun pembangunan ya manusianya, kan begitu. Nah, maka burung Garuda ini ya dengan eh, simbolnya itu dengan lambangnya itu ya paruhnya kuat ya, sayapnya gagah membentang ya, sudah itu cakarnya kuat mencengkeram ya. Nah, itu melambangkan kekuatan negara kita dalam pembangunan. Diibaratkan negara kita negara yang maju, negara yang pembangunannya pesat, baik manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya. Nah, gitu. Jadi itu dianggap kekuatan dalam pembangunan bahwa negara kita ini disimbolkan negara yang cepat pembangunannya, ya. Karena yang namanya negara itu pasti diselenggarakan dengan pembangunan-pembangunan agar dia menjadi negara yang semakin baik, semakin baik. Nah, maka itu ya, maka paruh, sayap, ekor, cakar itu menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jadi itu simbol kekuatan lah. Dianggap negara kita itu pembangunannya kuat ya atau pesat gitu. Nah, selanjutnya jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan 17 Agustus 45. Coba kita lihat ya. Bulu pada masing-masing sayap ya. Pada masing-masing sayap berjumlah 17 helai. Di kanan 17, di kiri 17. Coba dihitung kalau tidak percaya. Ya, nah 17 itu sengaja dibuat itu melambangkan tanggal kemerdekaan. Nah, lalu pada ekornya ya, pada ekornya Garuda itu berjumlah tuh 8 helai ya bulunya. Nah, tentu 8 itu melambangkan bulan kemerdekaan. Ya. Nah, 8 helai itu kan bisa dihitung 8 jumlahnya. Nah, lalu pada lehernya ya ada 45 helai. Nah, tentu 45 itu melambangkan tahun kemerdekaan. Jadi 17, 8, 45. Nah, kenapa bisa dibikin pas begitu? Ya jelas, karena Garuda ini ditetapkan pada rapat atau sidang PPKI tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan. Coba kalau sebelum kemerdekaan kan tidak tahu kapan merdekanya. Maka ini cocok sekali dengan tanggal, bulan, tahun kemerdekaan karena memang dibuat setelah itu. Yang saya ceritakan itu kan di PPKI ya, setelah proklamasi kemerdekaan keesokan harinya tanggal 18. Nah,
Anggota PPKI kan rapat lagi untuk ya salah satunya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ya baik substansinya maupun simbol atau lambangnya, gitu. Gitu ya. Selanjutnya, nih, di bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar 5 simbol yang memiliki arti. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu ya. Di tengah-tengah dada burung Garuda itu ada perisai. Coba lihat. Kan Anda tahu fungsi perisai. Kalau dalam perperangan itu kan perperangan klasik lah. Kalau sekarang kan enggak pakai itu lagi. Nah, kalau dulu ya perperangan itu pakai perisai. Jadi seorang prajurit itu membawa perisai dan pedang atau tombak biasanya. Nah, perisai untuk dia bertahan, berlindung, mempertahankan diri, sedangkan tombak atau pedangnya untuk menyerang. Nah, tentu ini kembali kepada fungsi perisai itu untuk pertahanan, untuk perlindungan. Nah, ya, jadi seolah-olah Garuda itu dilindungi oleh perisai. Yang mana dalam perisai itu ada simbol-simbol lagi. Nah, apa itu simbolnya? Mari kita lihat. Nah, bintang sila ke-1 Pancasila melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, coba kita lihat ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang berwarna kuning emas. Ya, kalau dari segi warna sudah tahu ya, warna kuning emas itu melambangkan keagungan, kejayaan, kehebatan gitu kan. Nah, lalu apa hubungan ya logis antara simbol bintang dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Nah, baik, akan saya jelaskan ya. Sila pertama itu kan memiliki konsep keagamaan, ketuhanan, religiusitas, hablum minallah. Nah, gitu kira-kira ya. Ini adalah konsep agama sebenarnya sila pertama ini. Jadi dikatakan bahwa manusia Indonesia itu manusia yang beragama. Agamanya ya apa saja, ya bisa Islam, bisa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Namun yang jelas manusia Indonesia itu manusia yang beragama gitu. Nah, lalu bintang ini apa analoginya? Begini. Agama itu kan adalah pemberi petunjuk, pemberi jalan yang benar, arah yang benar kepada manusia ya, kepada penganutnya gitu. Kan itu fungsi agama itu. Karena kalau orang tidak beragama dia keterombang-ambing, tidak jelas arah hidupnya. Tapi dengan beragama maka akan jelas kemana arahnya ya, mau dibawa kemana, apa yang harus diamalkan, kan begitu. Nah, bintang ini ya dulu bahkan sampai sekarang itu digunakan sebagai pemberi petunjuk dalam pelayaran atau navigasi. Ya, ada bintang utara, bintang kutub, Polestar itu. Ya, jadi dulu sebelum adanya apa namanya petunjuk yang canggih itu zaman sekarang, ya orang berlayar itu melihat bintang untuk memberikan arah misalnya kemana arah barat, kemana arah timur, kemana arah utara, kemana arah selatan, melihat bintang. Nah itu, jadi konsep pemberi arah, pemberi petunjuk jalan itulah yang disamakan ya dengan konsep agama. Nah gitu, itu pertama. Lalu kedua, ini kan agama berarti kan konsepnya ketuhanan, karena yang namanya agama itu kan punya konsep Tuhannya masing-masing ya. Kalau Islam itu Allah, kalau Kristen itu Yesus gitu kan ya, kalau Hindu itu Wisnu gitu kan. Nah itu Tuhan itu kan jauh di atas langit. Nah gitu kan, seolah kan begitu. Nah bintang itu kan letak sangat tinggi. Nah itu diibaratkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, sama dengan Tuhan. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang.
Lalu selanjutnya, rantai baja sila kedua melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, rantai baja. Coba kita lihat. Nih, coba pada sisi kiri bawah, ya sisi kirinya Garuda ya, kan ada gambar rantai itu. Nah, itu kalau diperhatikan lebih dekat, rantai itu ya, pertama ya dia terbuat dari baja materialnya, tadi kan sudah disebutkan. Lalu berlapis warna kuning emas, tentu kuning emas melambangkan keagungan, kejayaan. Kalau terbuat dari baja, tentu itu melambangkan kekuatan materialnya. Ya kan baja itu kan logam yang sangat kuat, gitu kan. Nah, itu. Lalu mata rantainya kalau Anda perhatikan, dia tersusun atas kombinasi rantai persegi dan rantai bulat. Nah, saling berkait-kaitan dan diselang-seling gitu. Rantai persegi, rantai bulat, rantai persegi, rantai bulat dan seterusnya, dan saling berkaitan membentuk rantai yang utuh. Apa maksudnya? Nah, coba kita lihat sila kedua itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini konsepnya adalah hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Ya, hubungan sesama manusia, manusia Indonesia itu orang perorangan, ya, hubungan antar pribadi sama manusia itu hubungan yang adil. Ya, adil artinya kita tidak tebang pilih, kita memperlakukan orang itu secara adil, ya, tidak ada diskriminasi, apalagi memandang suku, adat, ras, etnis, budaya, agama, kan tidak boleh begitu. Harus adil saja dengan siapapun, harus berhubungan dengan baik. Dan adab, adab itu adalah etika, sopan santun, ya. Nah, maka hubungan sesama manusia tadi itu harus dilandasi dengan adab yang baik, etika yang baik, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi persaudaraan. Nah, kan itu sila kedua itu, hablum minan nas. Nah, saya katakan ya, Pancasila itu dalam menafsirkan sila-silanya secara hierarkis piramidal. Hierarkis piramidal maksudnya dia itu berjenjang dan saling bersumber dan tidak bisa ditukar-tukar posisinya. Maksudnya sila pertama tidak bisa dimasukkan ke tiga, tiga naikkan ke satu, tidak bisa. Dua turunkan ke empat, lima naikkan ke dua, tidak bisa. Dia sudah tersusun secara sistematis. Apa sebab? Misal, kenapa bisa terwujud ya hubungan sesama manusia pada sila kedua tadi, hubungan yang baik, hubungan yang beradab, hubungan yang adil, ya, hubungan yang penuh dengan persaudaraan. Kenapa bisa muncul hubungan begitu? Itu karena manusia-manusia Indonesia itu sudah beragama pada sila pertama, ya. Dengan berbekal ilmu agama, maka kita memiliki kepribadian yang baik. Nah, kepribadian yang baik tadi itulah yang menjadi modal kita lagi dalam hubungan sesama manusia. Nah, maka hablum minallah pada sila pertama tadi itu akan mempengaruhi hablum minan nas pada sila kedua. Maka kalau orang hablum minallahnya buruk, maka hablum minan nasnya apalagi. Nah, maka itu harus sila pertama dulu yang diperbaiki, baru sila kedua bisa baik juga. Tapi kalau sila pertama sudah buruk, katakanlah manusia Indonesia ini tidak beragama, gimana mau hubungan sama manusianya bagus? Nah, maka agama itu menjadi modal, yang menjadi bekal yang memberikan petunjuk lah, ya, bagaimana sikap yang baik dengan sesama manusia, ya, gitu. Nah, maka ini ya rantai baja tadi yang berkait-kait tadi itulah yang dikatakan sebagai hubungan sesama manusia. Rantai persegi melambangkan pria, rantai bulat melambangkan wanita. Nah, jadi semua manusia Indonesia baik pria maupun wanita itu sama-sama saja ya memiliki hubungan yang baik di negara Indonesia ini. Saling berkait itu maksudnya ya saling kompak, bersatu, bergandengan tangan gitu. Agar tidak mudah dicerai-berai, ya, diadu domba, dipecah belah. Nah, itu jadi sering berkait-kait ya, tidak bisa atau tidak mudah untuk dihancurkan karena terbuat dari baja tadi kan.
Nah, gitu ya, sila kedua itu dilambangkan dengan apa namanya, rantai. Oke, sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, silakan dulu kalau ada. Silakan kalau ada pertanyaan sampai pembahasan rantai tadi. Sila kedua. Ada yang ingin bertanya? Sebelum dilanjutkan pada sila-sila berikutnya. Ada? Kalau enggak ya udah kita lanjutkan aja ya. Sekarang sila ketiga. Sila ketiga itu pohon beringin. Pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Apa hubungannya? Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat. Pada sisi kiri atas ya ada gambar pohon. Itu pohon beringin ya. Nah, itu melambangkan persatuan Indonesia. Nah, apa hubungannya? Begini. Sila ketiga ya, persatuan Indonesia itu ini merupakan konsep negara. Artinya pada sila ketiga tatarannya kita sudah bersatu bernegara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kenapa kita bisa bernegara? Kenapa bisa lahir negara Indonesia ini? Itu berkat sila kedua. Nah, kan ini saya jelaskan kaitannya juga. Kita bisa kompak ya, kita punya sama-sama cita-cita, keinginan, tujuan merdeka dulu. Bernegara Indonesia yang merdeka ini, itu berkat kekompakan, berkat kesamaan rasa senasib, sepenanggungan, ya rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama manusia, maka kita kompak bersatu mau bernegara yang merdeka. Nah, maka tanpa adanya sila kedua, hubungan yang baik sama manusia, ya hubungan yang adil dan beradab sama manusia, tidak akan mungkin bisa merdeka sama-sama satu tujuan bernegara. Tidak mungkin. Bayangkan kalau kita ya dulunya antar suku, antar daerah, antar agama itu saling bermusuh-musuhan, tidak akan mungkin bisa merdeka. Punya ego sektoral sendiri, mau mereka sendiri-sendiri pasti. Nah, maka karena kita itu kompak, ya, kita memiliki hubungan yang baik, ya, tidak memandang agama, suku, adat, ras, etnis, budaya, kelompok, warna kulit, tidak memandang itu, maka kita bisa lah bernegara pada sila ketiga. Nah, maka bersatu, persatuan Indonesia. Maka bersatu kita bernegara Indonesia. Ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, tadi saya katakan sila ketiga ini konsepnya negara Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin. Apa maksudnya? Pohon beringin ini adalah pohon ya yang besar. Ya kan? Besar kan pohon beringin itu? Akarnya bisa untuk bersilo, ya, batangnya untuk bersandar, daunnya, dahannya untuk berteduh, kan begitu. Kan enak sekali di pohon beringin itu. Ya, bayangkan kalau pohon-pohon yang lain, pohon cabe, bagi pohon toge kan, ya pasti tidak asik sekali. Maka pohon beringin ini memangkat pohon yang besar, kuat, akarnya bisa untuk duduk di situ, batangnya untuk bersandar di situ, daunnya untuk berteduh di situ. Nah, ini ibaratkan negara kita. Negara kita tuh negara tempat bernaung bagi masyarakat atau rakyatnya gitu. Ya, bisa tempat untuk perlindungan, tempat untuk tinggal yang nyaman, tempat untuk berkembang. Nah, itu di negara kita ini. Nah, itulah kira-kira. Ya. Dan pohon beringin, pohon yang besar kuat itu tadi ya, itu kan diibaratkan negara kita, negara yang besar dan kuat. Ya, tidak mudah merobohkan pohon beringin itu. Ya, karena dia besar, akarnya sangat kuat, batangnya kuat. Nah, itu dilibatkan negara kita, negara yang besar dan kuat. Ya, dan dahan-dahan, ranting, daun-daun yang ada pada pohon beringin itu menunjukkan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini.
aneka suku, budaya, adat, ras, daerah, agama, ya. Itu diibaratkan itulah kekayaan yang ada di negara kita, kan sangat banyak itu. Nah, begitu, ya. Itulah kira-kira filosofi pohon beringin, ya. Nah, sekarang kepala banteng sila keempat melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mari kita lihat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sekarang begini. Tadi saya katakan sila ketiga itu konsepnya negara. Kita sudah resmi bernegara yang merdeka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan gitu. Nah, sekarang sebuah negara itu harus ada pemimpin. Itulah pemerintah, kan. Nah, siapa pemimpin? Itulah perwakilan rakyat. Orang-orang yang kita percayai. Baik yang duduk di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itulah pemimpin-pemimpin kita. Nah, jadi sila keempat ini konsep kepemimpinan, ya. Kepemimpinan, ya. Tentu pemimpin yang dipilih secara musyawarah, ya, dan mengambil keputusan secara musyawarah, gitu. Karena itulah demokrasi kita, ya. Wajah demokrasi kita itu musyawarah mufakat, gitu. Nah, maka pemimpin itu, ya, dilambangkan dengan kepala, ya. Jadi kepala banteng itu lambang kepemimpinan maksudnya. Kan pemimpin itu kan kepala. Kepala sekolah itu kan pemimpin, ya. Apalagi kepala cabang itu kan pemimpin. Nah, maka pemimpin itu kepala, ya. Nah, kepala ini kan memberikan arah, gitu. Nah, lalu kenapa kepala banteng? Kenapa tidak kepala-kepala yang lain? Kepala harimau, kepala musang misalnya, ya. Kepala apalagi ayam misalnya. Kenapa harus kepala banteng? Nah, ini ada maksudnya juga. Begini. Banteng, ya. Banteng ini adalah hewan, pertama secara fisikly dia besar dan kuat. Nah, itu dulu. Tentu ini melambangkan negara kita kan, besar dan kuat. Lalu sifatnya, banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul dalam koloninya. Ya, jadi dia selalu bersama-sama tuh dalam koloninya. Banyak anggota koloninya itu dipimpin oleh kepala sukunya, gitu kan. Nah, dalam koloni itu dia akan melindungi yang masih gagah kuat itu di barisan terluar, ya, untuk melindungi yang masih kecil-kecil atau yang tua-tua yang di tengah-tengahnya. Nah, ini kan menunjukkan suatu kerjasama, kekompakan. Artinya pemimpin itu melindungi, ya, melindungi rakyatnya. Nah, gitu, ya. Jadi pemimpin banteng itu, ya, kepala sukunya banteng itu dia akan melindungi koloninya dari serangan singa, hyena, dia akan melindungi. Nah, inilah konsep kepemimpinan negara kita itu yang melindungi rakyatnya. Itu. Bukan malah sebaliknya, pemimpin yang menzolimi rakyatnya, yang menindas rakyatnya, bukan itu. Pemimpin di negara kita itu pemimpin yang melindungi, ya, melindungi rakyat, rela berkorban demi rakyat. Seperti kepala suku banteng itu kan, dia rela berkorban. Kalau ada serangan dari singa itu dia dulu ya diserang. Rela dia berkorban. Nah, inilah konsep kepemimpinan bagi negara kita itu. Ya, seharusnya pemimpin itu rela berkorban, berbuat yang baik untuk rakyatnya, bukan malah sebaliknya, bukan malah menindas, menzolimi, bikin undang-undang yang berpihak kepada cukong tapi menindas pekerja. Mana boleh begitu sebenarnya, ya. Nah, seharusnya yang berpihak kepada rakyat, membela kepentingan rakyat, gitu. Ya, nah, itu ya sila keempat. Lalu sila kelima, padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi begini, sila keempat itu kan tadi dikatakan konsep kepemimpinan. Nah, maka pemimpin yang ada di negara kita ini, ya, seharusnya adalah pemimpin yang dapat berlaku adil, pemimpin yang dapat
mengayomi seluruh rakyatnya, tidak tebang pilih. Penegakan hukum harus adil, tidak tebang pilih. Mentang-mentang ini orang kaya bisa bayar dibebaskan, ini orang miskin hanya mencuri kakao satu dihukum juga, tidak boleh begitu. Ya, kebijakan untuk perekonomian, kesejahteraan harus adil, ya, kepada seluruh rakyat, harus dapat menikmati. Membuat peraturan perundang-undangan harus dapat berpihak kepada seluruh rakyat yang banyak, ya, bukan berpihak kepada cukong-cukong, ya, pengusaha. Nah, harus adil pemimpin, ya, pemimpin yang adil, keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Artinya begini, ya, padi dan kapas ini kan kebutuhan dasar ini. Padi itu makanan, kapas itu pakaian. Ya, padi itu makanan pokok, kapas itu adalah apa namanya bahan pembuat pakaian. Ini melambangkan kebutuhan dasar. Artinya pemimpin di negara kita ini harus dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya. Ya, tentu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, itu harus dipenuhi oleh pemimpin kita, ya, kepada rakyatnya. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melukiskan lokasi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Nah, coba perhatikan, kan ada garis hitam ya di tengah-tengah perisai itu melambangkan garis khatulistiwa, ya, menunjukkan letak geografis kita di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dan warna dasar perisai itu adalah merah putih, tentu melambangkan bendera negara. Dan kepala Garuda itu menghadap ke kanan, itu menunjukkan sikap positif, ya. Kanan itu kan dilambangkan dengan positif. Nah, begitu kira-kira, ya, penjelasan dari saya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Mari. Silakan. Silakan. Kalau ada yang kurang paham, ini materinya sudah ya selesai ya. Sudah habis. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mari. Dari penjelasan tadi mudah-mudahan dapat dipahami ya, penjelasan dari simbol-simbol ini, Garuda ini. Oke, mari silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan, guys. Mana kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada yang kurang paham, ya. Ada yang masih ragu, ya silakan saja ya ditanyakan, didiskusikan supaya mantap pemahamannya nanti. Silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya, Pak. Siapa aja, Ki? Iya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa yang membuat Garuda ini sebagai lambang negara? Dan kenapa mereka membuat Garuda ini sebagai lambang negara mengambil dari cerita dari agama Hindu? Mohon maaf, Pak, kan negara kita ini mayoritasnya banyak Islam, Pak. Nah, kenapa mereka mengambil dari cerita dari agama Hindu tersebut? Sekian dari saya. Oke. Jadi itu merupakan kesepakatan ya, kesepakatan para pendiri negara kita di PPKI. Jadi waktu itu ya seandainya dipilih lambang-lambang yang lain ya sah-sah saja ya, mau lambang gambar hewan apa ya bisa saja, tapi waktu itu kesepakatannya adalah Garuda. Tentu itu dapat kita lihat ya di perdebatan ya ketika bagaimana Garuda itu ditetapkan menjadi dasar negara, menjadi lambang negara. Tapi yang jelas ini gagasan Soekarno banyak mempengaruhi Garuda ini. Bahkan gagasan mengenai penggunaan lambang burung Garuda ini adalah inisiatif Soekarno sebenarnya. Ya, inisiatif Soekarno. Ya Soekarno ini kan, ya saya tidak tahu juga. Dia ini Islam tapi dengan Hindu ini ya seperti dekat karena memang dia ini kan orang Bali, Soekarno ini. Bali ini ya Hindu sebenarnya.
Atau jangan-jangan dia dulunya Hindu sudah masuk Islam gitu kan Bali itu Soekarno itu orang tuanya. Nah, maka jujur saja saya pun juga meragukan juga keislamannya itu. Jadi itu ya Bali itu kan Hindu.